Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga semua sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Wiwit Isaro SPD, guru mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Negeri 1 Selawi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar 3.14 menerapkan penjualan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, 4.14 membuat pengajuan dokumen untuk perolehan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang akan Ibu jelaskan pengetahuan kompetensi dasar 3.14 menerapkan penjualan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Silakan kalian perhatikan dan siapkan buku dan alat tulis. Semangat belajar. Kompetensi dasar 3.14 menerapkan penjualan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. 4.14 membuat pengajuan dokumen untuk perolehan HAKI. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan menggali informasi dari sumber belajar, diskusi, observasi, dan tanya jawab, peserta didik dapat menerapkan penjualan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dan dapat membuat pengajuan dokumen untuk perolehan HAKI. Materi hak atas kekayaan intelektual meliputi A. Mengenal hak paten dalam kewirausahaan. B. Hak cipta. C. Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Fungsi dan tujuan HAKI. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HAKI, antara lain 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jeripayahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. 2. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. 3. Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. 4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Prinsip HAKI. 1. Prinsip ekonomi. HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. 2. Prinsip kebudayaan. HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan, baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. 3. Prinsip keadilan. HAKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. 4. Prinsip sosial.
Haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. A. Mengenal hak paten dalam kewirausahaan. Hak paten merupakan jenis persetujuan suatu perusahaan atau distributor tunggal dari suatu merek dagang yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang bersangkutan dengan imbalan royalti serta menyesuaikan prosedur operasi standar. 1. Subjek, hak, dan kewajiban pemegang hak paten. A. Subjek paten. Ketentuan mengenai subjek paten diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dinyatakan bahwa yang berhak memperoleh paten adalah investor atau yang menerima lebih lanjut hak investor yang bersangkutan. B. Pemegang hak paten. 1. Memiliki hak eksklusif dalam melaksanakan paten yang dimilikinya, sehingga orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuannya. 2. Berhak atas memberikan sebuah lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian. 3. Berhak untuk melakukan gugatan atas ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang telah dijelaskan dalam butir 1 di atas. 4. Melakukan tuntutan kepada orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan dasar melakukan suatu tindakan yang telah dijelaskan dalam butir 1 di atas. C. Kewajiban pemegang hak paten. 1. Harus membayar semua biaya pemeliharaan paten. 2. Melaksanakan paten yang berlaku di wilayah Indonesia, kecuali pelaksanaan paten yang demikian dilakukan secara ekonomi hanya layak dalam skala regional. 2. Syarat-syarat penemuan yang dapat dipatenkan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, A. Bersifat baru, penemuan yang berbeda dengan penemuan lainnya, dibuktikan dengan mengetahui teknologi tersebut telah diumumkan atau belum. B. Mengandung langkah inventif apabila seorang menemu memiliki keahlian di bidang yang ditekuninya sehingga dapat menghasilkan produk yang tidak diduga sebelumnya. C. Dapat diterapkan di skala industri. Maksudnya, penemuan tersebut memang dilaksanakan untuk penemuan industri. Nilai kegunaan praktis ini disebabkan oleh bentuk konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. 3. Pengalian paten. Hak paten merupakan hak yang dimiliki seseorang supaya tidak diklaim oleh orang lain. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak paten dapat dialihkan karena beberapa hal berikut. 1. Pewarisan. 2. Hibah. 3. Wasiat. 4. Perjanjian tertulis. 5. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Pembatalan paten. Pembatalan paten dalam undang-undang ditegaskan bahwa ada 3 macam pembatalan hak paten, yaitu batal demi hukum, batal atas permohonan pemegang paten, dan adanya gugatan. Permohonan pembatalan hak paten dilakukan oleh Dirjen Haki untuk seluruh atau sebagian atas permohonan paten yang diajukan. Untuk pembatalan paten karena gugatan, terjadi sebab adanya gugatan yang diajukan pihak ketiga kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga dalam hal paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang. B. Hak cipta. Merupakan hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya
dan salinannya. Hak tersebut merupakan hak untuk membuat salinan dari ciptaannya, hak untuk produk derivatif, dan hak penyerahan kepada pihak lain. Hak cipta yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan, bentuk dalam nyata tanpa pengurangan resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berikut berbagai jenis hak cipta yang dilindungi pemerintah. A. Hak cipta yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas 1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, uang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, pidato, dan ciptaan lainnya. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu untuk musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, dan lain-lain. B. Karya yang tidak dilindungi, antara lain 1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. 2. Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, atau temuan data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan dalam gambar, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. 3. Alat, benda, atau produk yang didapatkan hanya untuk menyelesaikan masalah teknik atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk sebuah kebutuhan fungsional. 4. Hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, atau pidato pemerintah, dan lain-lain. Cara pendaftaran hak cipta. 1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2. 2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan dengan mencantumkan nama dan kewarganegaraan. 3. Uraian ciptaan rangkap 2. Pada surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Melampirkan KTP bagi pencipta dan pemegang hak cipta. 2. Permohonan pendaftaran yang lebih dari satu nama harus menuliskan semua nama penciptanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. 3. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. 4. Membayar biaya pendaftaran. C. Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Berikut penjelasannya. A. Hak ekonomi. Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, dan hak pertunjukan. B. Hak atas ciptaan, hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. A. Pengertian hak cipta. Sebelum menjelaskan pengertian hak cipta, Ibu akan jelaskan sejarah hak cipta lebih dahulu. Zaman dahulu, tahun 600 sebelum Masehi, seorang dari Yunani bernama Pehrit menemukan dua tanda baca, yaitu titik dan koma.
Anaknya yang bernama Apulus menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan pengakuan, perlindungan, dan jaminan terhadap karya cipta ayahnya itu. Setiap penggunaan, penggandaan, dan pengumuman atas penemuan Pehrit, Apulus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Apulus ternyata orang yang bijaksana. Dia tidak menggunakan seluruh honorarium yang diterimanya. Honor titik digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma dikembalikan ke pemerintah Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1/1. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kedekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. B. Kedudukan hak cipta. Mengenai kedudukan hak cipta, sudah ditetapkan pula oleh Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Pasal 3 ayat 1. Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena hal-hal berikut. 1. Pewarisan. 2. Hibah. 3. Wasiat. 4. Dijadikan milik negara. 5. Perjanjian. Khusus mengenai perjanjian, pasal 3 ayat 2 mensyaratkan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari. C. Ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk itu, pasal 11 ayat 1 perinci. Ketiga bidang tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. 3. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, film, dan karya rekaman radio. 4. Ciptaan tari atau koreografi, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi. 5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, pahat, patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat 2.
Ada lagi ciptaan yang dilindungi, yaitu seni batik, arsitektur, peta, sinematografi, dan fotografi. Kemudian, program komputer, terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut daripada ciptaan aslinya. Hal ini dikarenakan bentuk pengolahan ini dipandang sebagai suatu ciptaan baru dan tersendiri yang sudah lain dari ciptaan aslinya. Tidak ada hak cipta untuk karya sebagai berikut. 1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. 2. Peraturan perundang-undangan. 3. Putusan pengadilan dan penetapan hakim. 4. Pidato kenegaraan, pidato pejabat pemerintah. Dan 5. Keputusan badan arbitrase atau lembaga seperti pengadilan, tetapi khususnya dalam bidang perdagangan. D. Masa berlakunya hak cipta. Saat mengatur jangka waktu berlakunya hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta tidak mensyaratkan tetapi membeda-bedakan. Perbedaan itu dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kelompok 1 bersifat orisinal. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlakunya hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Karya cipta ini meliputi sebagai berikut. A. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. B. Ciptaan tari atau koreografi. C. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, pahat, patung, dan batik. D. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 2. Kelompok 2 bersifat derivatif. Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat tiruan atau derivatif berlaku selama 50 tahun, yang meliputi hak cipta sebagai berikut. A. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film, dan karya rekaman radio. B. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. C. Karya sinematografi, rekaman suara atau bunyi, terjemahan, dan tafsir. 3. Kelompok 3. Pengaruh waktu. Karya cipta yang kualitasnya tidak begitu tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun, meliputi hak cipta atau ciptaan berikut. A. Karya fotografi. B. Program komputer atau komputer program. Dan C. Saduran dan penyusunan bunga rampai. Hak dan wewenang menuntut. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya, yaitu sebagai berikut. 1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu. 2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya. 3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan. 4. Mengubah isi ciptaan. 2. Hak kekayaan industri atau industrial property right.
Hak kekayaan industri meliputi A. Paten, B. Merek, C. Rancangan, D. Rahasia dagang, E. Indikasi geografi, F. Desain tata letak sirkuit terpadu, G. Perlindungan varietas tanaman. 3. Sifat dan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hukum yang mengatur HAKI bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan HAKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HAKI yang dilindungi di Indonesia adalah HAKI yang sudah didaftarkan di Indonesia. Dasar hukum HAKI antara lain sebagai berikut. A. Perjanjian internasional. Berikut yang termasuk dalam perjanjian internasional. 1. Bern Convention tahun 1883 tentang hak cipta. 2. Paris Convention tahun 1886 tentang paten, merek dagang, dan desain industri. 3. Perjanjian TRIPS WTO tahun 1994. 4. Konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis antara lain WCT, WPPT, Madrid Protokol, dan WCT. B. Undang-undang nasional. Berikut yang termasuk dalam Undang-Undang Nasional. 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Pada hasil kajian WIPO dinyatakan pula bahwa HAKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa, secara material, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, pengembangan sistem HAKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga teknologi dan bisnis. Dan sistem perlindungan yang baik terhadap HAKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang materi menerapkan penjualan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.